Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berhubung kondisi kelas masih kurang rapi, Ibu lihat kursi sama mejanya masih berantakan, Ibu persilahkan untuk merapikannya terlebih dahulu ya, agar kondisi pembelajaran kita lebih nyaman. Baik, Ibu persilahkan dulu. Bisa apabila ada sampah di laci, bisa dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Baik, apabila sudah selesai, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Apabila belum tuntas, silahkan dituntaskan. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk? Langsung Ibu presensi saja ya. Ya, langsung Ibu presensi. Untuk yang pertama, Mbak Pina hadir, Mbak Cynthia hadir, Mbak Andini hadir, Mas Kusendarto hadir, Mas Robi sakit. Ya, kita doakan semoga Mas Robi cepat sembuh ya. Untuk selanjutnya, Mbak Titis hadir, Mbak Desus hadir. Baik. Jadi untuk presensi kali ini yang tidak hadir adalah Mas Robi ya, dan yang lainnya hadir. Baik. Ini sudah Ibu presensi. Setelah Ibu presensi, langsung saja kita masuk materi pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Namun sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan dapat mendeskripsikan berbagai perkembangan dari Kesultanan Cirebon, mulai dari awal berdirinya hingga keruntuhan. Begitu. Untuk yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan berbagai kehidupan masyarakat, baik itu di bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Dan yang ketiga, diharapkan nanti anak-anak dapat mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai peninggalan dari Kesultanan Cirebon yang ada hingga saat ini. Begitu. Masih semangat? Langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai awal mula berdirinya dari Kesultanan Cirebon. Jadi anak-anak, Kesultanan Cirebon ini awalnya merupakan suatu dusun yang sangat kecil, namun lama-lama berubah menjadi suatu perkampungan yang sangat ramai. Perkampungan ini selanjutnya diberi nama dengan Caruban. Kalau dalam bahasa Sunda, artinya adalah campuran. Anak-anak ada yang tahu tidak kenapa disebut dengan Caruban atau campuran tadi? Ya, Mbak Pina, benar sekali. Karena wilayah tersebut atau perkampungan tersebut itu dihuni oleh para pendatang dengan berbagai suku, agama, budaya, bahkan adat istiadat yang berbeda. Makanya perkampungan tersebut diberi nama dengan Caruban. Untuk pendirinya sendiri, Kesultanan Cirebon itu didirikan oleh Wala Sungsang. Wala Sungsang ini merupakan anak pertama dari Prabu Siliwangi. Namun, Wala Sungsang ini tidak mendapatkan tahta dari ayahnya untuk memimpin kerajaan Pajajaran karena Wala Sungsang mengikuti agama ibunya yaitu agama Islam, sehingga dia tidak mendapatkan tahta walaupun dia anak pertama. Kemudian tahta tersebut diberikan ke adiknya. Namun, kemudian Wala Sungsang ini malah mendirikan suatu kadipaten baru yang kemudian disebut dengan Kesultanan Cirebon hingga saat ini. Begitu. Menarik sekali bukan untuk pembahasan awalan kita? Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai raja-raja yang memerintah Kesultanan Cirebon. Langsung saja, untuk yang pertama itu adalah Wala Sungsang. Wala Sungsang seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ia adalah pendiri pertama dari Kesultanan Cirebon. Ia merupakan anak dari Prabu Siliwangi, ya benar sekali. Untuk yang kedua itu ada Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini merupakan raja kedua yang memerintah Kesultanan Cirebon. Dalam masa pemerintahannya, ia berhasil membawa Kesultanan Cirebon pada masa kejayaannya. Untuk raja yang ketiga yaitu Pangeran Pasarian. Pangeran Pasarian ini memerintah pada tahun 1495 sampai 1555. Akan tetapi, ia wafat sebelum penobatannya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, selanjutnya
ia diganti oleh Dipati Anomkarbon I karena terjadinya kekosongan kekuasaan. Untuk selanjutnya yaitu ada Raja Panembahan Ratu. Panembahan Ratu ini merupakan anak dari Dipati Anomkarbon I yang memerintah selama 80 tahun gitu. Selanjutnya yaitu terdapat raja yang bernama Sedangayam. Sedangayam ini juga sama, ia wafat sebelum terjadinya penobatan kekuasaan. Akhirnya terjadilah kekosongan pemerintahan secara beberapa waktu sebelum kemudian diganti oleh raja yang bernama Girilaya. Girilaya ini memerintah selama 13 tahun. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil membawa Kesultanan Cirebon menjadi lebih baik lagi daripada pemerintahan yang sebelumnya karena terjadinya kekosongan pemerintahan tersebut. Akan tetapi Girilaya ini akhirnya wafat di Mataram sebagai tahanan politik begitu. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai kejayaan dari Kesultanan Cirebon. Untuk kejayaan sendiri terjadi pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah. Jadi pada masa pemerintahannya ia berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan kesultanan-kesultanan lain yang ada di Nusantara. Kemudian pada masa pemerintahannya ia juga membangun berbagai infrastruktur seperti Masjid Agung dan juga istana dan juga infrastruktur lainnya. Kemudian untuk peruntuhan dari Kesultanan Cirebon ini disebabkan karena pertempuran intern antar keluarga dari putra-putra Kesultanan Cirebon. Selain itu disebabkan juga karena adanya campur tangan VOC dalam memerintah pada Kesultanan Cirebon sehingga pemerintahannya tersebut tidak stabil. Kemudian disebabkan juga karena wafatnya Sultan Girilaya sehingga terjadinya kekosongan kekuasaan untuk beberapa waktu. Ya, untuk materi pembelajaran kita yang terakhir yaitu mengenai peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Untuk peninggalan sendiri ada beberapa seperti Istana Kasepuhan Cirebon, yang kedua itu mengenai Istana Kaprabon, mengenai Istana Kanoman, mengenai peninggalan patung macan putih dan lain sebagainya. Ya, itu tadi pembelajaran kita mengenai Kesultanan Cirebon pada pagi hari ini. Menarik bukan anak-anak? Ya. Untuk selanjutnya, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang masih dibingungkan? Apabila tidak, setelah ini Ibu akan memberikan kalian suatu games, yaitu seperti media pembelajaran yang bernama teka-teki silang. Jadi di sini Ibu ada yang bernama teka-teki silang. Untuk petunjuk permainannya, jadi nanti Ibu akan membagi menjadi dua kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok nanti akan mengisi TTS ini sampai penuh dan kelompok yang berhasil mengisi paling banyak dialah pemenangnya. Nanti Ibu akan memberikan soal dan masing-masing kelompok akan mengacungkan tangan untuk siapa yang terlebih dahulu mengisi TTS ini. Baik, begitu? Sudah jelas? Ya, langsung saja kita mulai ya. Ya, langsung saja Ibu bacakan pertanyaannya ya. Untuk yang pertama yaitu soal nomor 1 menurun. 1 menurun itu adalah ini. Ya. Baik, siap untuk kelompok A dan kelompok B. Ibu bacakan soalnya. Soal yang pertama, pendiri Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan kerajaan. Angkat tangan. Ya. B, silahkan. Apa? Demak. Ya, benar sekali, jawabannya adalah Demak. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Untuk selanjutnya, untuk 1 mendatar. Cirebon merupakan sebuah kerajaan yang berasal dari Jawa. Kelompok A, silakan. Jawa mana? Jawa Barat, ya benar sekali. Jawabannya adalah Jawa Barat. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, untuk selanjutnya, masih ya. Untuk 2 menurun. Siapa pendiri kerajaan Cirebon? Kelompok A, siapa? Arif Hidayatullah salah. Untuk kelompok B, siapa? Walang Sungsang. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Walang Sungsang. Ya, kedudukan 21 ya. Selanjutnya, untuk 2 mendatar. 2 mendatar itu adalah ini. Cirebon, perekonomian kerajaan Cirebon bersumber dari kelompok B, apa? Perdagangan, ya benar sekali.
Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, untuk 3 menurun. 3 menurun itu adalah ini. Ya. Sepeninggal Panembahan Gerilaya, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi 2, yaitu Kasepuhan dan apa anak-anak? Kanoman. Ya. Untuk kelompok A, benar sekali, Kanoman. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Untuk soal yang selanjutnya, untuk 3 mendatar. Pertanyaannya dengarkan baik-baik ya. Pangeran Walang Sungsang sebagai pendiri Cirebon yang telah selesai menunaikan ibadah haji disebut di sini anak-anak. Siapa untuk kelompok B? Silahkan. Siapa? Abdullah. Ya benar sekali jawabannya Abdullah. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, kedudukan masih unggul di kelompok B ya. Untuk selanjutnya adalah 4 menurun. 4 menurun itu adalah ini, 4 menurun. Untuk 4 menurun, pertanyaannya adalah Kerajaan Cirebon mengalami masa kejayaan pada masa Sunan. Untuk kelompok B lagi, silahkan. Siapa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, untuk sementara masih unggul kelompok B ya. Ibu lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk 4 mendatar. 4 mendatar itu adalah ini. Ya. Kerajaan Islam di Jawa yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama adalah kerajaan A. Silakan. Apa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah Cirebon. Oke. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Untuk soal yang selanjutnya masih ada 2 soal ya. Untuk selanjutnya adalah 5 menurun. 5 menurun itu adalah ini. Ibu bacakan pertanyaannya. Istana ini merupakan tempat belajar yang didirikan oleh putra mahkota Kesultanan Kanoman, yaitu merupakan istana. Kelompok B, silahkan. Apa? Ya, benar sekali, jawabannya adalah ke Prabon. Ya. Untuk pertanyaan terakhir adalah patung ini merupakan peninggalan dari Kasepuhan. Patung ciptaan itu adalah, ada yang tahu? Untuk kelompok B lagi, silakan. Patung merah putih salah. Untuk kelompok A? Ya, benar sekali, jawabannya adalah macan putih. Ya. Ya, benar sekali. Nah, itu tadi teka-teki silang pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk games pada pagi hari ini dimenangkan untuk kelompok B. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Dengan berakhirnya games kita pada pagi hari ini, berakhir juga pembelajaran kita mengenai Kesultanan Cirebon. Sebelum Ibu tutup, mungkin dari anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ya, untuk Mbak Cynthia? Benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Cynthia bahwa kesimpulan pada pembelajaran kali ini, Kesultanan Cirebon itu didirikan oleh Walang Sungsang, di mana ia merupakan raja pertama yang berhasil mendirikan Kesultanan Cirebon dan mencapai masa kejayaan pada masa kerajaan Syarif Hidayatullah. Untuk masa kejayaan ini disebabkan karena Syarif Hidayatullah ini berhasil menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Kemudian mengenai keruntuhannya karena disebabkan campur tangan VOC dalam memerintah Kesultanan Cirebon. Selain itu, karena wafatnya Sultan Girilaya menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan sehingga menyebabkan pemerintahan pada saat itu menjadi goyah. Sementara mengenai peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Cirebon itu sebenarnya sangat beragam. Salah satunya itu adalah patung macan putih dan juga istana Karabon dan lain sebagainya. Begitu. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Ya, untuk hikmah pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat mencontoh perilaku baik atau terpuji dari raja-raja dari Kesultanan Cirebon. Kemudian kita juga harus tidak mudah diadu domba oleh sesama, baik itu Belanda maupun yang lainnya.
Lalu untuk hikmah yang terakhir diharapkan kita dapat saling toleransi antar umat beragama dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini mengenai Kesultanan Cirebon. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa besok kita pelajari mengenai Kesultanan Banten ya, jangan lupa dipelajari. Sekian pembelajaran pada kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.